Kebakaran permukiman masih menjadi bencana yang sering terjadi di Indonesia dan memberikan dampak besar bagi masyarakat. Sepanjang tahun 2023, ribuan kasus kebakaran tercatat, menunjukkan bahwa peristiwa ini bukan lagi kejadian sesekali, melainkan masalah berulang yang membutuhkan perhatian serius. Selain menimbulkan kerugian material, kebakaran juga menyebabkan hilangnya mata pencaharian, tekanan psikologis, serta gangguan sosial ekonomi di tingkat lokal. Salah satu kasus kebakaran terjadi di Kampung Cidokdok, Desa Mekar Baru, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang. Akses jalan yang sempit, keterbatasan armada pemadam kebakaran, serta kondisi permukiman yang tidak tertata menyebabkan proses penanganan berjalan lambat. Warga mengaku telah melaporkan kebakaran sejak api mulai terlihat. Namun, bantuan pemadam kebakaran disebut baru tiba ketika api sudah melahap habis bangunan rumah. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan serius. Apakah penanganan kebakaran telah dilakukan sesuai standar operasional yang seharusnya? Dalam standar pelayanan pemadam kebakaran, setiap laporan kebakaran wajib ditindaklanjuti dengan respons cepat, armada yang memadai, dan personel yang siap bertugas. Waktu menjadi faktor krusial. Keterlambatan beberapa menit saja dapat menentukan selamat atau hangusnya sebuah rumah. Namun, di Kecamatan Petir, keterbatasan fasilitas dan armada pemadam kebakaran diduga menjadi kendala utama. Minimnya unit mobil damkar, jauhnya jarak tempuh, serta akses air yang terbatas disebut memperlambat proses pemadaman. Tim investigasi kami menelusuri lebih jauh. Apakah kondisi ini merupakan pelanggaran terhadap standar operasional atau justru cerminan minimnya perhatian terhadap keselamatan warga? Liputan ini akan mengungkap bagaimana SOP pemadam kebakaran seharusnya dijalankan dan sejauh mana Damkar Petir telah memenuhi standar layanan publik yang menjadi hak masyarakat. Investigasi ini bertujuan bukan untuk menyerang individu atau lembaga manapun, melainkan untuk memperlihatkan fakta yang didasarkan pada data. Dengan demikian, masyarakat dapat membedakan dengan jelas antara fakta dan opini semata. Pada siang hari, Selasa 25 November pukul 1 siang, perjalanan investigasi kami dimulai dari sebuah desa kecil di Kecamatan Petir. Saat melangkah lebih dekat, dinding-dinding yang sudah berubah menjadi warna hitam terbakar menyambut kami. Kayu berdiri rapuh seperti saksi bisu yang tak terselamatkan. Puing-puing berserakan di sepanjang jalan setapak, seolah menceritakan kembali detik-detik kronologi yang terjadi malam itu. Jalan yang kami lewati menjadi salah satu penyebab hangusnya rumah korban. Jalan sempit yang menjadi bagian dari investigasi kami untuk mengetahui kronologi kebakaran ini. Aroma asap masih tertinggal pekat di udara menusuk hidung, seolah mengingatkan kami bahwa peristiwa ini bukan tragedi biasa, tapi luka yang membekas pada sebuah keluarga. Saat perjalanan investigasi kami dimulai, mencari yang sebenarnya terjadi, siapa yang terdampak, dan mengapa penanganan yang seharusnya membantu tetapi malah menjadi penyebab pada kebakaran ini. Kebakarannya sekitar ba'da maghrib ya, setengah 7. Kebetulan di sini ada yang perempuan doang, anak saya yang kedua. Yang saya sama istri kan lagi pengajian, saya lagi tahlil, lagi takjiah di kampung sebelah. Kebetulan anak yang kecil juga, yang kecil ngikut sama yang besar. Cuma di sini si teteh doang sendiri. Pas rating listrik kayak begini nih, kan dulu kalau kipas angin kan nggak pernah dicopot tuh, kipas angin sama TV kan nggak pernah dicopot.
Mungkin meleleh kali. Ada angin sih ya, angin ada, cuma hujan belum. Paling yang udah kejadian baru hujan. Ya, cuma luka bakar doang. Udah nggak. Kalau untuk kejadian sih dari rumah ya, kurang tahu awalnya dari mana gitu sumber apinya gitu. Setelah kita kesana itu udah habis terbakar, karena di sini juga unitnya kebetulan lagi di bengkel Rebel. Kita kesana naik motor, dan itu juga langsung telepon dari pusat Serang. Bromo. Kejadiannya jam berapa ini? Habis maghriban. Api tidak pernah menunggu. Dalam hitungan menit, ia bisa melahap rumah, kenangan, bahkan masa depan seseorang. Malam itu 11 November 2025, pukul 18:12 waktu Indonesia Barat, api mulai menyala di sebuah rumah sederhana milik Mimin Minarsi di Kampung Cidokdok, Desa Mekar Baru, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang. Dugaan awal adalah korsleting listrik, namun yang membuat tragedi ini membesar bukan hanya api, melainkan waktu yang terus berjalan tanpa pertolongan. Ya. Untuk sempat kesini ada yang bilangin tetangga, teriak-teriak, katanya Pak, rumahnya kebakaran. Mari saya kesini, untung belum kena ayam. Udah, akhirnya saya sama warga ya bareng-bareng ambil air dari balong. Udah disiramin sama warga, dibantu warga. Soalnya damkarnya nggak masuk mobilnya. Jadi di sana itu udah nggak bisa belok, soalnya damkarnya dari Serang gede, mobilnya terlalu besar, jadi nggak masuk. Kalau untuk laporan sih semuanya nggak benar teh. Cuman kemarin itu begitu datang ke sini, maksud kita tuh biar kesananya tuh bareng ke lokasinya. Itu mah pas kita keluar beres pakai baju doang udah nggak ada gitu. Nggak miskom gitu. Kalau kemarin kita nelpon ke siapa, nggak ada nomornya. Ada orangnya ke sini, udah pulang, udah kesana lagi gitu kan. Bingung kita, bakarannya di mana ini? Sampai muter-muter gitu. Taunya di belakang pos ke situ, Cidokdok. Jalannya sempit, tambah lagi mobil dari Serang, mobil gede, kan nggak masuk ya mobil gede. Dari situ juga udah gimana ya? Ada mobil juga tetap nggak masuk gitu kan, sama aja. Cuman kendalanya sih nggak punya unitnya lagi di bengkel itu doang. Pas dibawa ke Serang itu, kalau nggak salah di Serang ya, karena kalau di sini makan pos ya, buat backup ketika ada kebakaran kan. Kalau dari Serang ke sini udah pasti habis kan, jauh dari perjalanan. Nah itu yang backup di sini. Investigasi juga menemukan persoalan lain, miskomunikasi antara pelapor dan petugas. Pelapor datang ke pos damkar hanya menyampaikan bahwa telah terjadi kebakaran tanpa menyebutkan alamat lokasi secara jelas. Setelah petugas bersiap, pelapor justru pergi tanpa bisa dihubungi kembali. Akibatnya, koordinasi menjadi lambat dan waktu berharga kembali terbuang. Api pertama kali terlihat sekitar pukul 18:12 waktu Indonesia Barat. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Laporan disampaikan ke pos pemadam kebakaran Kecamatan Petir. Namun, hingga hampir 1,5 jam kemudian, api baru benar-benar padam sekitar pukul 19.50 waktu Indonesia Barat. Saat unit pemadam tiba di lokasi, sebagian besar bangunan rumah sudah hangus terbakar. Pertanyaannya sederhana, mengapa bantuan datang terlambat?
Ya semaksimal mungkin begitu ada laporan dari warga kita berangkat, tanpa harus kita langsung berangkat, langsung aja, karena udah kelihatan ada kebakaran gitu. Sesuai petugas damkar udah pasti meluncur gitu kan. Kurang kalau untuk fasilitas. Pokoknya STT juga bisa lihat sendirilah keadaannya kayak gini gitu. Dari mulai APD semua. Ya, apalagi kayak APD. Iya. Jadi, jadi saya emang nggak bisa nyebutin ya. Lihat aja kondisinya di sini. Kayak gini. Dengan seadanya lah. Sarana prasarana. Jadi pemenuhan ideal tadi yang saya sampaikan berkaitan dengan regulasi bahwa setiap kecamatan itu harus punya WMK, wilayah manajemen kebakaran, di mana di situ idealnya ditempatkan di satu kecamatan itu satu sektor dengan 2 unit. Sementara kami ini baru ada 4 sektor dari 29 kecamatan. Artinya ya teman-teman bisa membandingkan ya. Nah itu tantangan kita. Dari hasil penelusuran kami, Pos Damkar Kecamatan Petir tidak memiliki mobil pengangkut air. Armada pemadam disebut mengalami kerusakan dan sedang diperbaiki. Petugas terpaksa mengambil unit dari wilayah Serang. Warga menyebut kondisi ini bukan hal baru. Sudah 3 bulan lamanya Pos Damkar Petir beroperasi tanpa armada yang layak. Kebakaran di rumah Mimin Minarsi pun bukan kejadian tunggal. Dalam 1 minggu terakhir, kebakaran serupa terjadi di Kampung Garendong, Kecamatan Petir pada 7 November 2025. 2 kebakaran, 1 kecamatan tanpa armada pemadam yang siaga. Jadi anggaran yang kita dapat dari pemerintah daerah dari alokasi APBD itu hampir sebagian besar ya itu untuk membiayai personil kita gitu. Jadi kalau untuk saat ini mudah-mudahan ke depan sih APBD kita bisa meningkat, bisa support untuk ke hal-hal lain kaitan dengan sarana prasarana. Jadi ya memang kalau tahun ini sih kita ada support untuk sarana prasarana, tapi itu pun masih terbatas. Jadi belum bisa memenuhi kebutuhan untuk semua personil. Tapi anggaran kita ya saat ini untuk 2025 itu lebih banyak untuk honor dari tenaga-tenaga non ASN kami. Iya, saat ini kita dibiayai oleh APBD. All that. Ya, karena kan kita bukan organisasi laba ya, bukan. Jadi memang pendanaannya dari pemerintah daerah. Jadi kita dari anggaran pemerintah daerah untuk membiayai tenaga-tenaga non ASN kita saat ini ya. Mudah-mudahan sih ke depan APBD kita support nih, APBD kita ada kenaikan, mudah-mudahan ya harapan kita semua sehingga bisa kita usulkan untuk pemenuhan sarana prasarana. Padahal, negara sudah menetapkan standar pelayanan pemadam kebakaran. Berdasarkan Permendagri nomor 111 tahun 2018, waktu tanggap atau response time pemadam kebakaran maksimal 15 menit sejak laporan diterima. Tujuannya jelas, yaitu untuk mencegah api meluas,
menyelamatkan jiwa dan meminimalkan kerugian. Namun, dalam kasus ini, api baru dipadamkan hampir 100 menit setelah pertama kali menyala. Jauh dari standar, jauh dari ideal. Regulasi juga mengamanatkan ketersediaan sarana dan prasarana minimal termasuk armada pemadam di setiap wilayah layanan. Fakta di petir menunjukkan sebaliknya, pos damkar tanpa kendaraan operasional selama berbulan-bulan. Petugas di Pos Damkar Petir mengaku tidak mengetahui secara pasti alur dan transparansi anggaran operasional. Seluruh pengelolaan disebut berada di tingkat pimpinan dan kantor pusat. Sementara itu, Kepala Sub Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Damkar Kota Serang, TB Mahfuz, menjelaskan bahwa keterbatasan sarana disebabkan oleh anggaran yang tidak mencukupi. Prioritas anggaran lebih banyak diarahkan pada tenaga kerja non-ASN dan pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Pertanyaannya kini, bagaimana keseimbangan antara peningkatan SDM dan kesiapan alat di lapangan? Ya, harapannya Ibu mudah-mudahan pihak pemerintah bisa secepatnya ikut sesuai dengan janji beliau aja yang pas kita Ibu kena musibah katanya mau dari Basnas apa pun katanya yang turun ya. Ya mudah biar kita nggak ke hujan aja yang sedih mah. Anak-anak turun di bawah banjir. Akhirnya tidurnya duduk. Tidurnya duduk nggak bisa tidur badannya karena banjir itu. Ya mudah-mudahan secepatnya pemerintah bisa ikut memperhatikan rakyat yang kena musibah. Ya, jadi ya secepatnya dengan janji beliau aja katanya mau ada dari Basnas nanti ada ya mungkin kita nyampe tempatnya yang selayaknya untuk manusia aja ya, ya, karena ini kan musibah bukan karena kita ya bukan keinginan manusia itu yang musibah. Mudah-mudahan ternyata masih Ibu hati kontak pemerintah ya. Harapannya mah semoga dilengkapi lah dari mulai sarana prasananya gitu Pak, sama kesejahteraannya juga Kak dilengkapi. Udah situ doang. Anggota mah semangat terus pokoknya. Pesan buat masyarakat mah ya kalau ada apa-apa mah telepon aja, kalau nggak datang ke pos. Kalau misalkan ada ular ada apa, ada kebakaran juga saya pasti berangkat, tapi paling pakai motor kayak kemarin. Karena kondisi mobilnya nggak ada kan. Saya sih harapannya ya lebih ke di petir tuh ada standby, tapi yang kecil juga nggak apa-apa ya untuk masuk akses aja gitu. Kalau kegedean juga kan nggak susah sulit juga. Apalagi di sini dekat pasar ya barangkali kan musibah nggak ada yang tahu kan. Kalau habis ngambil dari kota kan ya kelamaan gitu. Ya harapan aja sih ke situ. Kebakaran di Petir bukan semata tentang api. Ia adalah cerminan dari kesiapsiagaan negara, tata kelola anggaran, dan komunikasi antara aparat dan warga. Standar sudah ditetapkan, aturan sudah dibuat, namun tanpa implementasi yang serius, regulasi hanya akan menjadi dokumen tanpa makna. Karena dalam setiap menit keterlambatan, ada rumah yang hilang, dan harapan yang ikut terbakar. Laporan ini kami susun untuk memastikan tragedi serupa tidak terus berulang, karena keselamatan warga bukan soal anggaran semata, tapi soal tanggung jawab negara. Kebakaran ini meninggalkan luka dan pertanyaan. Sejauh mana kesiapan layanan darurat melindungi warganya? Bagi korban, yang tersisa bukan hanya puing bangunan, tetapi harapan agar peristiwa serupa tak terulang kembali. Investigasi ini menjadi pengingat, keselamatan warga tidak boleh kalah oleh keterbatasan fasilitas. Iya jelek. Apa sih? Terbengkalai.
Keterbatasan fasilitas pemadam kebakaran bukan hanya soal kurangnya armada ataupun fasilitas yang tidak layak, tapi cermin dari kurangnya komitmen pemerintah dalam menjamin keselamatan warganya. Regulasi sudah ada, dana pun sudah dialokasikan, namun tanpa adanya transparansi, publik hanya dapat bertanya-tanya, kemana sebenarnya anggaran itu digunakan? Ketika nyawa dan rumah warga dipertaruhkan, buruknya pelayanan bukan hanya sekedar kelemahan teknis, tapi kegagalan negara dalam menjalankan tanggung jawabnya.